Bab 1. Mewarisi kekayaan miliaran dolar. Zhang Shan menandatangani surat penunjukan terakhir dan tanpa sadar meregangkan tubuhnya. Akhirnya, semuanya hampir beres. Bos, apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Meskipun Rachel di samping sudah mengetahui hasilnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Zhang Shan memandangi gedung-gedung tinggi dan pegunungan di luar jendela dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Anda telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali. Saat dia berbicara, Zhang Shan memandang orang-orang di sampingnya, terutama ekspresi serius di wajah mereka, dan tidak bisa menahan tawa. Kenapa kalian semua memiliki ekspresi seperti itu? Bukannya aku tidak akan kembali? Meski aku bilang aku akan tinggal di Tiongkok secara permanen mulai sekarang, bukan berarti aku tidak akan kembali ke Amerika Serikat. Dan saya akan menyelesaikan masalah pada saat saya menemuinya. Saya merasa lega karena semua orang ada di sini dalam grup. Lucas, CEO baru siswi grup, berkata saat ini. Bos, tapi tanpa Anda, kami selalu merasa sedikit tidak yakin. Dan Amerika Serikat adalah tempat di mana Anda harus tinggal. Hanya di sini Anda dapat memaksimalkan nilai Anda. Meskipun Zhang Shan tidak akan bisa menjadi CEO grup jika dia tidak pergi, Lucas tetap tidak ragu sama sekali. Karena dia tahu betul kemampuan seperti apa yang dimiliki pria muda dan agak berlebihan di depannya itu. Lucas adalah seseorang yang mengenal bosnya dengan baik. Zhang Shan, Tionghoa. 7 tahun lalu, dia dibawa ke Amerika Serikat dari Tiongkok oleh kakek keduanya dan menjadi ahli waris sah satu-satunya. 2 tahun lalu, Sang Aihua, kakek kedua, meninggal dunia. Setelah Zhang Shan mengadakan pemakaman, ia segera menjual seluruh aset atas nama Sang Aihua dan hanya memiliki sebagian saham perusahaan. Langsung tunaikan 120 juta dolar. Saat itu, banyak orang mengira dia adalah anak yang hilang dan semua uangnya akan hilang paling lama dalam beberapa tahun. Namun yang diharapkan semua orang adalah ketika Zhang Shan menguangkan begitu banyak uang, dia tidak menghabiskan terlalu banyak uang atau menyia-nyiakannya secara sembarangan. Sebaliknya, ia membuka jaringan supermarket besar bernama Sishui. Dengan uang tunai lebih dari 100 juta, ditambah dengan koneksi yang dia warisi dari kakek keduanya, dan karena dia memiliki sebagian saham di Walmart. Zhang Shan dapat dengan mudah berteman dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di industri retail dengan menggunakan ini saham di Walmart. Zhang Shan dapat dengan mudah berteman dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di industri retail dengan menggunakan ini saham. Memanfaatkan hubungan ini, ia dengan cepat menjadi sukses di industri supermarket. Ditambah dengan tindakan manajemen yang sangat baik dari supermarket Sishui, berbagai rencana pemasaran yang cerdik dan canggih, serta kualitas layanan yang sangat baik. Supermarket Gin Creek dengan cepat menguasai sebagian pasar di Amerika Serikat. Selain itu, Sishui tidak hanya mengembangkan supermarket, tetapi juga toko serba ada dan supermarket mulia. Meskipun banyak orang yang tidak optimis dengan supermarket mulia ini, dan bahkan sekarang supermarket tersebut belum mencapai neraca pembayaran, supermarket ini juga telah mengumpulkan banyak koneksi dan reputasi untuk Sishui. Hanya dalam 2 tahun, Sishui Group telah dinilai oleh dunia luar lebih dari 1 miliar dolar AS. Hal ini karena belum terdaftar di pasar. Hal lainnya adalah Zhang Shan tidak hanya menorehkan prestasi di supermarket. Dari segi keuangan, ia juga menghasilkan banyak uang. Dapat dikatakan bahwa pesatnya perkembangan supermarket Sishui juga terkait dengan perolehan Zhang Shan di pasar keuangan. Justru karena dana yang cukup, supermarket Sishui bisa berkembang begitu cepat. Zhang Shan juga berhubungan baik dengan orang-orang seperti Soros. Dalam 2 tahun terakhir, Zhang Shan telah menghasilkan banyak uang dari Soros. Mendengar penolakan dari bawahannya, Zhang Shan hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Faktanya, Zhang Shan juga sudah berpikir untuk tinggal di Amerika Serikat. Lagi pula, banyak sekali peluang di sini,
terutama baginya yang sudah melakukan perjalanan sejak tahun ke-2021. Namun dibandingkan dengan Huaxia, tempat ia tinggal selama hampir 30 tahun, Sang Shan sama sekali tidak terbiasa tinggal di sini. Dan seperti yang dia katakan, dia hanya tinggal di China, dan dia tidak terlalu peduli dengan bisnis di sini. Ada juga fakta bahwa Sang Shan hanyalah orang biasa sebelumnya. Alasan mengapa dia mencapai prestasinya saat ini adalah karena dia memiliki modal awal yang besar dan koneksi yang baik. Akhirnya, ada pandangan ke depan. Tapi biarkan dia benar-benar mengelola kelompok besar yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Meskipun Zhang Shan telah belajar dalam 2 tahun terakhir dan juga menjabat sebagai CEO Group, banyak tugas sebenarnya yang ditangani oleh orang-orang di bawahnya. Dia hanya bertindak sebagai orang yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Hal yang paling penting adalah bahwa Zhang Shan tidak memiliki banyak cita-cita dan dia harus menjadi kaya raya. Di kehidupan sebelumnya, impian terbesarnya adalah menjadi pria yang makan dan menunggu kematian. Namun harga rumah yang tinggi, hadiah pertunangan yang mahal, dan biaya hidup yang besar buatlah mustahil baginya untuk menjadi orang seperti itu. Semua yang dia lakukan dalam 2 tahun terakhir ini sebenarnya hanya untuk menjalani kehidupan seperti itu. Mengenai manajemen grup, dia tidak khawatir tentang hal ini. Dia bisa datang kapan saja. Dan peninjauan serta perkembangan keuangan grup harus benar-benar diputuskan olehnya. Oke, kamu bisa kembali bekerja dan berhenti menggangguku. Saat aku datang ke sini lain kali, jika ada di antara kalian yang punya masalah, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pada akhirnya, hanya Rachel dan Du Yugao yang tersisa. Keduanya adalah sekretarisnya, Rachel adalah sekretarisnya sejak awal, dan Du Yugao direkrut setahun yang lalu. Sudahkah kamu memutuskan siapa yang akan pergi ke Xiangjiang? Zhang Shan bertanya. Grup siswi juga akan membuka cabang di Xiangjiang, dan supermarket telah dibuka. Tentu saja, tanggung jawab terpenting Xiangjiang adalah berhubungan dengannya. Jadi orang yang dipilih adalah Rachel atau Du Yugao. Keduanya saling memandang, lalu Du Yugao berkata, "Bos, saya akan pergi ke sana. Bagaimanapun, kampung halaman saya adalah Xiangjiang, dan saya mengenalnya." Ini tidak melampaui ekspektasi Zhang Shan, dia hanya mengangguk. Kalau begitu Rachel akan bertanggung jawab atas kantor pusat mulai sekarang. Setelah mengatur berbagai hal, Zhang Shan meninggalkan markas kelompok di sini. Dia tidak pergi ke tempat lain, tetapi langsung datang ke rumahnya. Melihat perabotan di rumah, Zhang Shan benar-benar merasakan keengganan, tetapi dengan cepat menghilang. Sejak dia bepergian ke sini 3 tahun lalu, dia merasa sangat tidak nyaman setiap hari. Dia benar-benar tidak terbiasa tinggal di sini. Tidak apa-apa jika dia benar-benar orang yang sangat giat, tapi sebenarnya tidak. Dia lebih memilih kehidupan dengan cita rasa Cina, mengunjungi kerabat dan mengunjungi teman, mengadakan barbeque dan minum anggur bersama teman-temannya. Adapun untuk kembali ke Tiongkok saat ini, tidak ada masalah. Zhang Shan sudah mengurus semuanya. Setahun yang lalu, Zhang Shan sengaja menghubungi beberapa orang di Tiongkok. Tahun ini, Zhang Shan banyak membantu. Misalnya, untuk beberapa kelompok pertukaran di Tiongkok, Zhang Shan selalu ada untuk membantu mereka berkeliling dan memperkenalkan orang kepada mereka. Ketika terdengar bahwa Zhang Shan ingin kembali, negaranya cukup ramah, dan Zhang Shan sebenarnya masih memiliki kewarganegaraan Tiongkok hingga saat ini. Kewarganegaraan China-nya belum dicabut, jadi disebut saja kembali ke China, dan prosesnya masih sangat sederhana. Bab 2, kembali ke Tiongkok. Meskipun Zhang Shan tampaknya tidak setua dia, Lin Jianbing tidak berani meremehkannya. Ini adalah pencapaian besar yang diakui oleh para pemimpin. Terlebih lagi, lebih dari satu pemimpin telah memberitahunya hal ini. Bagaimana mungkin Lin Jianbing tidak mengetahui pentingnya? Tuan Zhang, pemimpin kami sudah memesan makanan di hotel dan sedang menunggu Anda. Kata Lin Jianbing segera setelah Zhang Shan naik mobil. Tidak hanya dia datang sendiri,
ada orang yang menunggu di luar. Setelah dia menjemput orang-orang tersebut, dia langsung berlari ke suatu tempat di mana dia bisa menelpon dan melapor kepada pimpinannya. Ini semua sudah diatur, yang cukup untuk menunjukkan bahwa para pemimpin di atas sangat mementingkan Tuan Zhang. Setelah mendengar ini, Zhang Shan tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali ke rumah sampai sore hari, jadi dia tidak menolak. Mereka sangat antusias, dan diperkirakan dia akan tinggal di sini di masa depan. Dan yang terbaik adalah menjalin hubungan baik dengan beberapa orang. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Shan melihat pemandangan di luar jendela, memandangi ibu kota Tiongkok di tahun 1980-an. Ini adalah hal-hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan memiliki ciri khas yang kuat pada zaman ini. Siapa sangka hanya dalam waktu 40 tahun, perubahan yang menggemparkan akan terjadi di sini, termasuk seluruh Tiongkok. Saat ini tidak banyak kendaraan yang melintas di jalanan, kemungkinan besar adalah sepeda, dan sesekali beberapa sepeda motor melintas. Raungan itu bercampur dengan suara rasa iri dari banyak orang. Bisa memiliki sepeda motor di era sekarang sudah merupakan suatu hal yang sangat mewah. Sebaliknya, tidak banyak orang yang memperhatikan mobil yang dibawa Zhang Shan karena pada dasarnya adalah mobil umum. Saat mengemudi, Lin Jianbing dengan hati-hati mengamati tamu muda terhormat itu. Ketika Zhang Shan tidak berbicara, dia juga menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak bertanya apapun. Segera, mobil berhenti di sebuah restoran. Zhang Shan melihat ke restoran itu. Dia tidak terlalu mengenal tempat ini. Dia tidak berasal dari ibu kota di kehidupan sebelumnya dan hanya mengunjungi ibu kota sekali. Sudah ada 2 orang yang berdiri di depan pintu restoran untuk menyambut mereka. Setelah Zhang Shan turun dari mobil, dia berjalan dengan cepat. Ting Liu, Direktur Wang. Bos Zhang. Liu Yi dan Wang Wei juga tersenyum dan maju 2 langkah. Bos Zhang, Anda telah bekerja keras selama ini. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Zhang Shan berkata, tidak ada yang sulit. Jauh lebih mudah ketika saya berpikir untuk pulang. Haha, ya, aku pulang. Selamat datang Bos Zhang pulang. Wang Wei berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga mengobrol dan bercanda sebentar, lalu masuk ke dalam kotak, dan makanan segera disajikan. Kami berbaur dan minum di meja makan, meski hanya kami bertiga, namun terlihat sangat meriah. Ketiganya pada dasarnya membicarakan segala hal, termasuk ekonomi dunia, politik dan budaya, pembangunan ekonomi, bahkan pekerjaan jalanan. Bos Zhang berencana untuk tinggal di negara itu secara permanen ketika dia kembali kali ini? Wang Wei bertanya dengan santai. Zhang Shan mengangguk. Ya, saya siap untuk tinggal di sana secara permanen. Hanya ketika saya tinggal di luar barulah saya menyadari bahwa rumah adalah tempat paling damai. Di sini, saya memiliki akar. Ya, memiliki akar membuat orang merasa nyaman. Saya sangat berharap ada lebih banyak orang seperti Bos Zhang. Bagaimana dengan perusahaanmu? Wang Wei bertanya lagi. Ini adalah fokus mereka. Bagaimanapun, supermarket Sisui telah menghasilkan banyak devisa bagi mereka selama setahun terakhir. Dan banyak proyek yang bekerja sama dengan Sisui Group. Zhang Shan sebenarnya mengetahui hal ini dan bertanya sambil tersenyum. Negara kita tidak sama seperti dulu, hanya saja kita lebih jauh, dan tidak ada masalah dengan kendali jarak jauh. Dan saya selalu mengendalikan situasi secara keseluruhan dan menyerahkan tugas-tugas khusus kepada orang-orang yang mampu, tanpa masalah sama sekali. Mendengar perkataan Zhang Shan, senyuman di wajah mereka tiba-tiba menjadi lebih besar. Itu bagus. Jika Zhang Shan menjual grup Sisui, atau mengabaikan urusan grup Sisui, maka banyak hal akan sulit untuk mereka tangani. Berbicara tentang ini, Zhang Shan juga berkata, ngomong-ngomong, saya mengakuisisi sebuah bank, dan namanya saat ini adalah Bank Sisui. Sekarang kami telah membuka cabang bisnis di Xiangjiang. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa depan, Anda dapat menarik rekening Anda dari Bank Sisui, yang lebih aman. Berbicara tentang ini,
Wajah Liu Yi tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu. Liu Yi hanya tidak mendengarkan kata-kata Zhang Shan sebelumnya, atau dia ditipu dan ditipu banyak uang. Untungnya, Zhang Shan menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikan sesuatu pada saat itu. Jika tidak, Liu Yi tidak akan duduk di sini sekarang. Tentu saja, mulai sekarang, selama kita bisa membuat keputusan akhir, semua pesanan akan datang dari Ban Sishui. Liu Yi berkata dengan cepat. Ini memang aman. Namun, cara Liu Yi dan keduanya memandang Zhang Shan berubah lagi. Bank masih merupakan hal yang sangat penting di mata mereka. Sekarang Zhang Shan memiliki banknya sendiri yang berdampak besar pada mereka. Faktanya, bank yang diakuisisi Zhang Shan hanya berharga 80 juta dolar AS, tidak lebih dari yang dibayangkan kedua orang tersebut. Akuisisi Zhang Shan atas bank ini juga didasarkan pada berbagai pertimbangan. Kedepannya, Sishui Group pasti akan lebih dekat dengan bisnis dalam negeri. Bagaimanapun, Huaxia akan melakukan serangkaian tindakan. Dan memiliki bank sendiri membuat melakukan banyak hal menjadi lebih nyaman. Dengan pernyataan Zhang Shan, Liu Yi dan Wang Wei merasa lebih nyaman, dan minum lebih banyak dan lebih bahagia. Namun, Zhang Shan baru saja kembali, dan dia tidak bisa membuat Zhang Shan mabuk, jadi mereka bertiga hanya minum 2 botol minuman keras. Sebagian besar dari 2 botol minuman keras ini diminum oleh Liu Yi dan Zhang Shan, tidak banyak. Hampir pukul 2 siang, makan malam telah selesai, dan Lin Jianbing lah yang mengirim Zhang Shan kembali. Di persimpangan yang familiar dalam ingatan pendahulunya, Zhang Shan meminta Lin Jianbing untuk berhenti dan tidak membiarkan Lin Jianbing membantunya membawanya dan memberi hormat. Setelah Lin Jianbing pergi, Zhang Shan berjalan ke gang dengan kopernya. Dia bertemu banyak orang di jalan, dan mereka semua memandang Zhang Shan dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, pakaian Zhang Shan saat ini agak terlalu modis, dan pakaian yang bersih dan rapi sekilas menunjukkan bahwa itu tidak murah. Anak muda, siapa yang kamu cari? Tanya lelaki tua yang sedang berbaring di kursi geladak dan berjemur di sebelahnya. Zhang Shan berkata sambil tersenyum. Paman, saya mencari Zhang Jiangwo. Jiangwo? Dia masih bekerja. Apakah kamu ada hubungannya dengan dia? Paman menyesap tehnya dengan gembira. Saya orang ketiga yang membangun negara ini, kata Zhang Shan. Zhang Shan mendapat kesan bahwa dia agak akrab dengan lelaki tua ini, tetapi dia lupa nama spesifiknya. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Shan, pamannya tiba-tiba duduk. Putra ketiga yang mendirikan negara? Bukankah dia dibawa ke luar negeri oleh paman keduanya? Paman itu menatap Zhang Shan dengan tajam, seolah dia ingin melihat bahwa dia berbohong. Ketika Zhang Shan melihat pamannya tertarik, dia hanya ingin menenangkan diri, jadi dia duduk di tepi dan menyerahkan sebatang rokok. Ya, kamu tidak pulang? Paman, kamu merokok. Pamannya mengambil rokok itu dan melihatnya dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia enggan untuk menghisapnya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Zhang Shan dan berkata, Jangan katakan itu. Saya masih ingat ketika Anda mengatakan itu. Anda benar-benar terlihat seperti orang ketiga yang mendirikan negara. Mengapa Anda kembali? Zhang Shan berkata, Mengapa kamu tidak kembali dan melihat-lihat? Saya merasa rindu rumah setelah bertahun-tahun. Senang bisa kembali. Kamu tidak tahu betapa ibumu sangat merindukanmu. Setiap kali dia menyebutmu, dia menitikan air mata. Hei, saat aku ngobrol dengan ibumu, aku tidak berani menyebut namamu, kata paman dengan emosi. Sambil berbicara, sang paman juga mendesak. Baiklah, jangan jongkok di sini lagi. Cepat kembali. Jika ibumu tahu kamu sudah kembali, aku tidak tahu betapa bahagianya dia nanti. Zhang Shan mengangguk, lalu meninggalkan rokok yang baru saja dia buka. Kalau begitu aku akan kembali dulu, dan kita akan bicara ketika kita punya waktu. Segera Zhang Shan masuk ke halaman. Ada banyak wanita yang sibuk di halaman saat ini. Ada yang sedang mencuci pakaian, ada yang merapikan rumah,
ada yang mengeringkan selimut, dan ada yang membersihkan panci dan mangkuk untuk makan siang, dan lain-lain. Nafas kehidupan tiba-tiba menerpa wajahnya. Entah kenapa, Zhang Shan merasa lebih nyaman di lingkungan ini daripada di villa yang didekorasi dengan mewah namun kosong. Anak muda, siapa yang kamu cari? Seseorang bertanya lagi. Orang-orang di sini semuanya buruh pabrik, dan pada dasarnya tidak ada kader. Bibili, saya Zhang Shan, putra ketiga Zhang Jiangwo. Zhang Shan menyapa sambil tersenyum. Orang ketiga yang membangun negara? Mendengar dia mengatakan ini, semua orang segera meletakkan pekerjaannya dan tanpa sadar menoleh. Mereka semua tinggal di kompleks yang sama. Setelah tinggal di sana selama bertahun-tahun, Zhang Shan berusia 13 tahun ketika dia meninggalkan rumah, jadi mereka semua memiliki kesan terhadapnya. Tentu saja, kecuali beberapa istri cilik yang baru menikah. Oh, itu benar. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan sekarang aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Bukannya aku senang melihat Zhang Shan, hanya saja aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya dan tiba-tiba melihatnya. Huisiu, Huisiu, lihat siapa yang kembali. Bibili mulai berteriak ke arah halaman dalam. Nama ibu Zhang Shan adalah Zhong Huisiu. Zhang Shan melihat ke sana dengan sedikit cemas sambil menyapa semua orang. Kebanyakan dari mereka adalah kenalan, dan mereka semua bisa memanggil nama mereka setelah sedikit mengenal mereka. Beberapa gadis yang lebih tua dan istri yang lebih muda juga sedikit penasaran dengan Zhang Shan. Bab 3. Keluarga. Dasan, kenapa kamu kembali? Bibili berteriak 2 kali dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Shan berkata, apakah kamu tidak merindukan rumah sekarang? Aku akan kembali. Kamu juga kejam. Sudah bertahun-tahun kamu tidak pulang untuk menemui ibumu. Zhang Shan berkata, saya juga ingin kembali, tetapi Anda juga tahu situasinya. Ya, mengapa kamu membicarakan hal ini? Untung Dasan kembali. Kamu tidak tahu apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini? Saat mereka mengobrol, seorang wanita parubaya berjalan keluar, menyeka tangannya dengan celemek saat dia berjalan, tampaknya terburu-buru meletakkan pekerjaannya. Bibili, siapa yang begitu cemas? Kata Zhong Huisiu sambil berjalan. Haha, lihat siapa itu? Kata Bibili sambil tersenyum. Faktanya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Zhong Huisiu tercengang saat melihat Zhang Shan, dan air mata segera menumpuk di matanya. Ibu dan anak terhubung. Saat dia melihat Zhang Shan untuk pertama kalinya, Zhong Huisiu tahu bahwa dia adalah anak ketiga di keluarganya. Nak, apakah itu kamu? Bibir Zhong Huisiu bergetar. Melihat ibunya seperti ini, kegelisahan di hati Zhang Shan tiba-tiba hilang. Memikirkan kehidupan sebelumnya, ketika Zhang Shan kembali, selain tidak terbiasa dengan kehidupan, dia sebenarnya ingin memiliki keluarga yang utuh dan ingin merasakan rumah bersama. Kedua orang tua. Zhang Shan segera bergegas ke depan dan memeluk ibunya. Bu, ini aku, Xiao Shan. Zhang Shan tidak tahu kapan air matanya jatuh, mungkin itu naluri pendahulunya. Nak, anakku. Zhong Huisiu hanya bisa mengucapkan 2 kalimat ini saat ini, dan air matanya terus mengalir. Orang-orang di samping memperhatikan dan segera datang untuk membujuknya. Huisiu, berhentilah menangis. Bukankah bagus jika Dasan kembali? Kenapa kamu menangis? Ya, ini hal yang bagus. Lihatlah Dasan seperti ini. Dia pasti tidak mengalami kesulitan di luar. Jangan khawatir. Oke, berhentilah menangis. Tolong cepat dapatkan bosmu kembali. Setelah bujukan semua orang, Zhong Huisiu akhirnya berhenti menangis. Tetapi dia masih memegang erat tangan Zhang Shan, takut dia akan menghilang di saat berikutnya. Bibi, kakak ipar, kakak dan adik, aku akan kembali dengan ibuku dulu dan datang mengunjungimu nanti.
kata Zhang Shan buru-buru ketika dia melihat ibunya seperti ini dan tidak bisa membiarkannya menangis sepanjang waktu-waktu. Cepat kembali. Semua orang mendesak. Setelah ibu dan anak Zhang Shan pergi, diskusi tentang Zhang Shan menjadi lebih panas. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Zhang Shan telah pergi ke Amerika Serikat, dan sekarang dia tiba-tiba kembali, itu masih sangat baru bagi mereka. Setelah beberapa saat, seluruh gang menyebarkan berita tentang Zhang Shan. Gak mungkin, pemberitaan di era sekarang ini agak tertutup, dan akhirnya ada yang bisa dijadikan hiburan. Jadi kenapa tidak kita bahas secara hangat? Zhang Shan juga kembali ke rumah bersama ibunya. 3 kamar di rumah mereka dianggap besar pada saat itu. Namun ketika anak-anak ini lahir satu demi satu, mereka sudah tampak kecil. Tapi segalanya jauh lebih baik sebelum Zhang Shan kembali. Ada 3 kamar. Kakak laki-laki tertua tinggal di satu kamar ketika dia menikah, dan saudara perempuan kedua pindah setelah menikah. Anak keempat dan kelima tinggal dalam satu kamar. Walaupun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun terdapat tirai di tengahnya yang sudah sangat bagus. Segera seorang wanita berusia sekitar 20 tahun datang dan memandang Zhang Shan dan Zhong Huisiu dengan rasa ingin tahu. Bu, apa yang kamu lakukan? Kata wanita itu. Baru kemudian Zhong Huisiu ingat untuk memperkenalkan. Ini anak ketiga kami, Xiao Shan, dan ini adik iparmu, Lin Meihua. Zhang Shan menyapa dengan cepat. Halo, kakak ipar. Ketika Lin Meihua mendengar perkenalan ibu mertuanya, dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat menyapa. Halo? Tapi segera mata Lin Meihua menunjukkan sedikit kewaspadaan, tetapi ketika dia melihat pakaian Zhang Shan, kewaspadaan ini menghilang. Bukan karena hal lain, hanya karena rumahnya sudah tidak bisa menampung orang lain, dan kehidupannya selalu padat. Zhong Huisiu tidak terlalu peduli. Sekarang seluruh hatinya terfokus pada putranya. Terlepas dari pekerjaannya yang belum selesai, dia menggandeng tangan putranya dan masuk ke dalam rumah, dan mulai merawat putranya. Adapun menantu perempuannya, dia sudah lama melupakannya. Xiao Shan, aku telah sangat menderita untukmu selama ini. Saat dia berbicara, air mata hampir keluar dari mata Zhong Huisiu lagi. Ada juga kesulitan dalam mengusir Zhang Shan. Lagi pula, pada saat itu, di mata orang-orang seperti mereka, mengirim Zhang Shan pergi, dan lokasinya sangat jauh dari Amerika Serikat, pada dasarnya sama dengan tidak pernah melihatnya lagi seumur hidupnya. Sangat sulit untuk kembali sekalipun. Namun saat itu, keluarga mereka hampir tidak mampu bertahan hidup. Hanya ayah mereka, Sang Jiangwo, yang memiliki pekerjaan formal. Keluarganya ada 7 orang, 2 orang tua, ditambah 5 anak, apalagi anak keempat entah kenapa bisa dimakan maling. Kakak laki-laki tertuanya, Sang Waijun, saat itu sudah berusia 15 tahun, dan dia segera menjadi pekerja yang kuat, siap bekerja. Kakak perempuan kedua Zhang Lan dan kakak laki-laki tertua adalah saudara kembar. Mereka juga berusia 15 tahun dan akan segera mencapai usia menikah, dan mereka masih perempuan. Anak keempat saat itu baru berusia 8 tahun, dan otaknya belum begitu cemerlang sejak ia masih kecil. Jika ia keluar, di mata orang tuanya, ia akan diintimidasi. Ada orang-orang di rumah yang menjaga saya dan membantu merawat saya. Sedangkan untuk anak kelima, pertama, dia perempuan, dan kedua, dia baru berusia 5 tahun saat itu, dan keluarga semakin enggan melepaskannya. Jadi setelah semua perhitungan, yang tersisa hanyalah Zhang Shan. Jalan-jalan juga bisa mengurangi banyak beban keluarga. Meski kejam, namun itulah kenyataannya. Oleh karena itu, di dalam hati ayah Zhang dan ibu Zhang, mereka berhutang anak ketiga pada Zhang Shan. Bu, jangan menangis. Saya belum pernah mengalami kesulitan apapun. Sungguh, kakek kedua saya adalah orang kaya dan taipan di sana. Bagaimana saya bisa menanggung kesulitan apapun? Dan sekarang saya juga orang kaya. Berkata dengan cepat. Mendengar kata-kata penghiburannya,
Jong Huisiu meneteskan air mata lagi. Menurutnya, putranya sedang menghiburnya. Apa itu orang kaya? Berapa banyak uang yang dimiliki seseorang untuk dianggap kaya? Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak mampu membelanjakannya di Amerika Serikat. Anda menghabiskan banyak uang di sana setiap hari. Melihat tidak ada penjelasan, Zhang Shan hanya bisa berkata, "Bu, berhentilah menangis. Saya tidak akan pergi ketika saya kembali kali ini." Benar saja, setelah mendengar perkataan Zhang Shan, Jong Huisiu tiba-tiba menjadi bersemangat. "Benarkah? Apakah kamu mengatakan kamu tidak akan pergi? Tetap di rumah saja?" "Ya, saya tidak akan pergi. Kakek kedua telah meninggal dan meninggal dengan damai. Saya tidak perlu khawatir lagi tentang apapun, jadi saya tidak akan pergi ketika saya kembali kali ini." "Ah, kakek keduamu sudah pergi?" Jong Huisiu awalnya tertegun. Zhang Shan tidak memberitahu siapapun di keluarganya tentang kejadian ini pada saat itu. Bahkan jika dia memberitahu, itu tidak akan ada gunanya kecuali kakek kedua kembali. Jadi lebih baik tidak memberitahu. Lin Meihua baru saja datang untuk menyapa Zhang Shan, dan kemudian mulai bekerja di luar. Bab 4, Hadiah. "Xiao Shan, jangan khawatir, saya akan memikirkan sesuatu untuk dilakukan mengenai pekerjaan." Zhang Shan sebenarnya merasakan sesuatu tentang adegan seperti itu, meskipun perkataan kakak iparnya dan kakak iparnya yang kedua tidak enak didengar. Tapi bagi mereka sebenarnya tidak ada yang salah. Lagi pula, kehidupan semua orang saat ini sedang tidak baik. "Ayah, jangan khawatirkan aku. Aku juga kenal beberapa teman, dan aku mewarisi warisan kakek keduaku dan punya banyak uang di tanganku. Jangan khawatir," kata Zhang Shan sambil tersenyum. Dia berkata seolah sedang mengingat sesuatu. "Keempat, ambil kotakku." Setelah mendengar ini, Lao Si segera bergegas ke rumahnya. Semua yang dibawa kembali oleh Zhang Shan sudah ditempatkan di rumah Lao Si dan Lao Wu. "Saya membawa kembali beberapa hadiah, hanya untuk semua orang," Zhang Shan menjelaskan. Saudara keempat dan kelima kembali lebih dulu, jadi Zhang Shan memberi mereka hadiah terlebih dahulu. Anak keempat sangat kuat dan dapat membawa kotak dengan sangat mudah. Zhang Shan pertama-tama mengeluarkan 2 potong pakaian. "Ibu dan ayah, ini untuk kedua orang yang lebih tua. Kamu dapat mencobanya nanti untuk melihat apakah cocok. Jika tidak cocok, mintalah penjahit untuk melakukannya." Pakaian tersebut terbuat dari bahan yang sangat biasa, terlihat tidak terlalu modis, namun sangat sesuai dengan pakaian Tiongkok saat ini. Lalu datanglah jam tangan dan gelang, juga untuk orang tua. Zhang Jiangwo tidak punya perasaan apapun tentang pakaian, tapi dia suka jam tangan. Meskipun dia berbicara tentang menghabiskan uang secara sembarangan, cinta bawah sadarnya tidak dapat disembunyikan. Baginya, sebuah jam tangan, apalagi jam tangan yang cantik, benar-benar merupakan jam tangan yang bisa menyelamatkan muka. Zhang Shan tidak mengatakan bahwa jam tangan itu bernilai puluhan ribu dolar, dan gelang itu juga bernilai banyak uang. Mengenai mengeluarkannya, Zhang Shan tidak perlu khawatir. Lagi pula, tidak banyak orang di era ini yang bisa mengenali jam tangan ini. Terutama karena identitas Zhang Jiangwo ada di sini. Selama dia tidak benar-benar mengenali jam tangan itu, dia tidak akan memikirkan berapa harga jam tangan itu. Melihat hadiah Zhang Shan kepada orang tuanya, saudara iparnya dan Wenji sama-sama sedikit iri. Tetapi mereka adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan mukanya, jadi mereka tidak banyak bicara. Tapi saya juga punya keraguan di hati. Apakah Zhang Shan benar-benar kembali setelah dia tidak bisa bertahan hidup di Amerika Serikat? Awalnya saya ingin menyangkalnya. Tetapi kalau dipikir-pikir, hal-hal ini mungkin tidak terlalu berharga di Amerika Serikat, jadi saya segera menggelengkan kepala lagi. Zhang Shan segera memberikan radio kepada kakak dan adik iparnya, yang mengejutkan mereka. Radio juga merupakan hal yang baik di era ini. Dan ini adalah produk Amerika, yang bahkan lebih bagus di mata mereka. Kakak perempuan kedua dari radio juga memiliki salinannya. Selama 2 tahun ketika saudara perempuan kedua menikah,
orang tuanya akan mengirim surat, jadi Zhang Shan tahu sesuatu tentang itu. Setelah itu, saya mengirim lebih sedikit surat, hanya karena kekurangan uang. Zhang Shan juga mengirim sejumlah uang kembali sebelumnya, tetapi karena beberapa alasan, dia menyebabkan beberapa masalah, dan orang tuanya tidak mengizinkan dia mengirimnya kembali. Zhang Shan juga mengetahui beberapa situasi rumah tangga sebelumnya, terutama pada beberapa tahun pertama sebelum pergi ke luar negeri, jadi dia mendengarkan orang tuanya dan tidak mengirim uang lagi ke rumah. Untungnya, Zhang Shan tidak punya banyak uang saat itu. Lagi pula, dia masih bersekolah saat itu. Kalau tidak, mungkin akan lebih merepotkan. Zhang Lan tidak menyangka kakaknya akan membawakannya hadiah, yang membuatnya sedikit tidak responsif untuk beberapa saat. Ada yang bilang anak perempuan yang sudah menikah membuang airnya. Pernyataan ini masih masuk akal di zaman sekarang. Kakak kedua, ibuku memberitahuku bahwa kamu telah mengurus keluarga selama bertahun-tahun. Kamu telah bekerja keras. Air mata Zhang Lan tiba-tiba mengalir. Penderitaan yang dideritanya selama bertahun-tahun seolah tiba-tiba tidak ada apa-apanya di hadapan kata-kata tersebut, karena keluarganya mengetahuinya. Dan adik laki-lakinya tidak menganggapnya sebagai orang luar. Kakak ipar kedua, terima kasih atas bantuanmu setelah bertahun-tahun. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tolong ambilkan barang ini lagi. Inilah yang harus dia lakukan. Jika dia memberitahu Zhang Lan bahwa dia telah bekerja keras dan menderita, Wenji pasti akan merasa tidak nyaman. Zhang Shan baik-baik saja, tapi pada akhirnya yang menderita adalah saudara perempuan kedua. Ketika Wenji mendengar ini, wajahnya terlihat jauh lebih baik, dan dia juga memiliki senyuman di wajahnya. Pertama, Zhang Shan berbicara dengan baik dan bertindak otentik, dan kedua, hal-hal yang diberikan Zhang Shan bagus. Ibarat rumah kakak, radio hanyalah salah satu barangnya, selebihnya adalah pakaian, satu untuk setiap orang. Bahkan ada dua yang kecil, tapi mungkin agak kebesaran, tapi kakak kedua dan kakak ipar kedua justru senang karena bisa memakainya lebih lama. Gayanya memang tidak terlalu eye-catching, tapi yang pasti kuat itulah yang dibutuhkan zaman ini. Terima kasih, paman ketiga. Gadis yang lebih tua dan gadis kedua berkata dengan takut-takut, sementara kedua lelaki kecil itu tampak sedikit malu. Zhang Shan menyentuh kepala kedua lelaki kecil itu, lalu memberi mereka masing-masing sebuah boneka, dan segera memenangkan hati kedua lelaki kecil itu. Kalau untuk mainan tambahan dan lain sebagainya, semuanya murah. Zhang Shan tidak tahu apakah kakak tertua dan kedua telah terlahir kembali, jadi dia membawa lebih banyak. Setelah bingkisan dibagikan, tibalah waktunya makan, dan suasana di meja makan tiba-tiba menjadi lebih baik. Inilah salah satu alasan mengapa Zhang Shan memberikan bingkisan sebelum makan. Keluarganya makan dan minum dengan gembira. Ayahnya, Sang Jiangwo, jelas minum terlalu banyak, tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan ibunya tidak menghentikannya. Zhang Shan juga lebih banyak minum bersama ayahnya. Zhang Shan terbangun oleh tangisan Lao Wu keesokan paginya. Lao Wu tidur dengan orang tuanya tadi malam. Setelah menggosok kepalanya, dia berjalan keluar pintu dan melihat Lao Wu menangis, dan ibunya sedang memberi pelajaran pada Lao Wu. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku tidak akan membiarkanmu memakainya sampai tahun baru Imlek, tapi kamu diam-diam memakainya. Lihat, semuanya ternoda olehmu. Ibuku mengumpat dengan sedih sambil memegang baju baru Lao Wu. Tidak diragukan lagi anak-anak menyukai baju baru, ibu tidak mengizinkan mereka memakainya, sehingga anak kelima memakainya dengan tenang. Saat dia hendak menyelinap pergi, ibunya menemukannya dan memukulinya. Zhang Shan dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan ibunya yang hendak memukuli Lao Wu. Bu, biarkan dia memakainya jika dia mau. Itu bukan sesuatu yang mahal. Ketika Lao Wu melihat seseorang datang membantunya berbicara, dia menangis semakin keras. Zhang Shan tidak mengeluarkan suara apapun yang membuat otaknya sakit. Lao Wu, jangan menangis juga. Kakak ketiga yang membuat keputusan. Aku akan memberimu pakaian untuk dipakai.
Ketika Lawu mendengar ini, dia segera menyeka air matanya dan segera berhenti menangis. Dia hanya bertanya sambil terisak-isak. "Kakak ketiga, maksudmu dengan apa yang kamu katakan? Apakah kakak ketigamu masih bisa berbohong padamu? Ambil dan pakai. Setelah beberapa saat, kakak ketiga akan mempersulitmu untuk memakai baju baru," kata Zhang Shan tanpa berkata-kata. Lawu sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan saudara ketiganya. Dia mengambil pakaian yang diberikan Zhang Shan kepadanya sambil tersenyum dan dengan senang hati pergi ke rumah untuk berganti pakaian. Sedangkan ibuku, dia berkata dengan sedih. "Mengapa kamu ingin dia keluar dengan mengenakan pakaian bagus? Bukannya dia tidak bisa memakai pakaian sebelumnya?" Zhang Shan tersenyum dan berkata, "Bu, bukankah pakaian yang ibu beli hanya untuk dipakai? Jangan merasa sedih. Anakku lapar. Bisakah ibu membuatkan sarapan untuknya?" Bagaimanapun, dia merasa kasihan pada putranya yang baru saja kembali. Zhong Huisiu hanya menggumamkan anak hilang lalu pergi memasak. Makanan di pagi hari sangat kaya, setidaknya untuk zaman sekarang, dengan acar, roti kukus tepung putih, dan bahkan telur orak-arik. Ketika kakak iparnya melihat roti kukus tepung putih dan telur orak-arik, ekspresinya langsung berubah. Tetapi kemudian dia melihat baju baru putranya dan tidak berkata apa-apa. Tapi dia sudah mengambil keputusan. Jika dia terus makan seperti ini mulai sekarang, dia pasti harus memasak secara terpisah. Meskipun Sang Weijun sudah menikah, mereka tetap makan bersama karena mereka tinggal bersama. Sang Weijun juga perlu membayar biaya makanan setiap bulan, dan dia membayar banyak, pada dasarnya membagi setengahnya. Namun, mantan kakak ipar saya tidak mengatakan apa-apa tentang hal ini, dan hanya menganggapnya sebagai rasa bakti kepada orang tua. Selain itu, para lansia juga membantu mengasuh anak dan memberikan sedikit subsidi dari waktu ke waktu, sehingga secara keseluruhan tidak merugi. Jangan salahkan dia karena cerewet, itu kenyataannya. Tapi kalau kita tetap makan seperti pagi ini, kakak iparku pasti akan keberatan. Keluarganya tidak mampu membeli makanan seperti itu. Apalagi saat makan, ibu mertua terus mengirimkan bakpao tepung putih ke lausan, dan juga memasukkan telur dadar ke dalam mangkuk lausan. Zhang Shan menikmati momen ini pada awalnya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa suasananya tidak tepat, dan dia menyadari sesuatu. Dia tersenyum dan memberikan roti kukus tepung putih dan telur kepada ketiga anaknya untuk mereka makan. "Jangan khawatir tentang mereka, makan saja makananmu sendiri," gumam ibu. Keberpihakan seperti ini hanya membuat sang adik ipar merasa sedikit tidak seimbang. Sedangkan untuk anak kelima dan keempat, mereka tidak merasakan apa-apa. Faktanya, ini terutama karena Zhang Shan baru saja kembali, dan orang tuanya merasa berhutang sesuatu padanya. Secara relatif, keluarga mereka dianggap baik. Pada dasarnya tidak ada tanda-tanda preferensi patriarki. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada preferensi terhadap anak laki-laki sama sekali. Setelah makan malam, anak keempat dan kelima serta Zhang Ming pergi ke sekolah, sedangkan ayah dan kakak laki-lakinya pergi bekerja. Rumah yang semula ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Kakak ipar saya juga pergi bekerja. Meskipun dia tidak memiliki pekerjaan formal, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di rumah, dan dari waktu ke waktu tetangga datang untuk meminta bantuan. Tidak ada yang akan menolak bantuan kecil. Bagaimanapun, setiap orang akan menghadapi hal-hal kecil ini. Ketika keluarganya menemukannya, mereka juga akan meminta bantuan tetangganya.